Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan pagi hari ini kita akan belajar banyak jamaah. Kita juga akan ngomongin dosa dan taubat. Karena kalau udah ngomongin dosa kayaknya berat banget ya jamaah ya. Apalagi jika kita tiba-tiba ini lagi ngelakuin dosa, terus kita ingat sama Allah. Aduh rasanya kayak takut banget. Dan akhirnya kita pengen lebih dekat lagi sama Allah. Atau bisa dibilang juga dengan taubat. Nah jamaah tahu nggak nih bagaimana caranya supaya kita bisa lebih dekat lagi sama Allah. Pagi hari ini kita bahas jamaah. Sesuai tema kita yaitu tutorial balikan sama Allah. Masya Allah, bagaimana caranya akan kita pelajari. Tapi yang pertama aku punya tayangan dulu nih. Ini tayangan mengenai taubat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Ada apa Kang? Iya Tad, saya teh kepikiran sama si ceramah Ustadz pekan lalu. Ceramah saya yang mana? Hubungannya ceramah saya sama Kang Bara ngomong sendiri apa? Jadi gini Ustadz, saya dulu tuh punya banyak dosa. Saya teh takut banget dosa saya tidak diampuni sama Allah. Saya takut kena azab Tad. Itu masalahnya. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa Kang Bara. Gak cuma Kang Bara saja, saya juga pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Karena Allah Azza wa Jalla membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertaubat. Oh iya, saya mengerti Tad. Masya Allah, langsung aja jamaah yang ada di rumah siap untuk pembahasan pagi hari ini. Kita balikan sama Allah. Balikan sama Allah, jangan sama mantan ya jemaah ya. Langsung aja Ustadz Bani untuk yang pertama aku mau nanya nih. Cara terbaik biar kita bisa dekat sama Allah. Karena kan selama ini mungkin aku atau jamaah juga tahu nih. Caranya tekniknya begini, penerapannya begini. Cuma kan gak tahu benar atau salah apa yang kita lakukan. Nah cara terbaik supaya kita bisa dekat sama Allah bagaimana Ustadz Bani? Mohon penjelasannya. Silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Menarik Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengutip perkataan salafus saleh. Kata mereka istighfaruna fi hajatin ila istighfar. Ada kalanya kita ini sebelum memohon ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat yang kita lakukan, pertama kali kita butuh banyak-banyak istighfar atas ucapan istighfar yang kita ucapkan. Kenapa? Karena boleh jadi istighfar terus, tapi tidak ngefek dalam kehidupan sehari-harinya. Salahnya di mana? Boleh jadi tidak mengikuti tutorial. Zaman sekarang tutorial ya. Tutorialnya. Bagaimana tutorialnya Ustadz? Supaya kita bisa balikan kepada Allah, supaya dekat kepada Allah. Yang pertama adalah mengakui dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Itu yang pertama tuh. Nabi Adam alaihissalam punya satu kesalahan. Iblis punya satu kesalahan. Sama-sama salah dan sama-sama satu salahnya. Yang satu dijanjikan balik ke surga, yang satu tidak. Kenapa? Apa masalahnya? Karena yang satu Nabi Adam alaihissalam ngaku dia salah lalu memohon ampun kepada Allah dengan lisannya. Sementara iblis merasa tidak bersalah, maka merasa untuk apa sih minta maaf? Karena merasa tidak bersalah. Jadi yang pertama, akui salah dengan lisan lalu memohon ampun. Yang kedua, berhenti dari dosa itu dengan badan. Seluruh anggota tubuh kita. Kemarin salahnya dengan mata, berhenti mata itu melihat sesuatu yang tidak baik. Kemarin salahnya dengan lisan, berhenti lisan ini untuk membicarakan yang tidak bermanfaat. Kemarin dosanya banyak dengan tangan, berhenti tangan ini mengambil yang bukan hak kita. Kemarin dosanya lewat kaki, berhenti kaki melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Jadi berhenti dengan badan. Yang ketiga adalah bertekad dengan ketulusan dan kesungguhan hati untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu. Hati ini benci dengan dosa itu, saya nggak mau lagi saya ke situ.
Kalau udah kesel, gedek kan biasanya begitu ya. Ya. Nah sekarang gedek bin keselnya sama dosa. Sehingga dia tidak mau terjerumus lagi dalam perbuatan dosa. Nah yang keempat tutorialnya adalah kita berusaha menjauhi lingkungan, teman, apa saja yang bisa menarik lagi kita dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sudah taubat tapi bergaulnya dengan orang-orang pelaku maksiat. Saya kan udah taubat, saya gak bakal terpengaruh lagi. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Tapi setelah itu siapa yang bisa menjamin? Jadi itu tutorialnya. Tapi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya salah sama orang, itu nggak tenang Mas Soni. Ya. Apalagi orang itu spesial. Hati itu gelisah, murung, bahkan bisa jadi sakit. Itu ke manusia, apatah lagi salahnya ke Allah. Hidup kita tidak akan tenang dunia akhirat. Maka yuk balikan kita ke Allah supaya hidup kita tenang dunia dan akhirat insya Allah. Masya Allah. Allah ta'ala. Tapi yang benar juga yang Ustadz Bani bilang, hal pertama tuh mengakui kesalahan juga ya. Betul. Karena mungkin masih banyak juga teman-teman yang mungkin udah tahu dia salah tapi dia ngerasa benar aja dulu, akhirnya jadi nggak mau tobat ya Ustadz ya. Nah itu dia betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Wah, iya. Yuk siap jamaah yang ada di rumah untuk kita dekat lagi, balikan lagi sama Allah. Udah dikasih tahu sama Ustadz Bani caranya, Ustadz Maulana tadi cara terbaiknya balikannya tutorialnya seperti apa udah dijelasin nih tadi sama Ustadz Bani, Ustadz. Ada 4 tadi itu. Ada 4 tadi itu. Nah kalau udah ngelakuin 4 itu, apakah tobat kita masih mungkin tertolak? Oh. Ada ciri-cirinya nggak sih? Jangan salah. Kayaknya ada pasti nih. Ternyata ada yang tertolak. Mau tahu? Mau banget. Mohon penjelasannya Ustadz, Ya, silakan. Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini betul-betul luar biasa. Islami Tinda mengangkat bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan tema yang sangat menarik, tutorial tobat. Balikan lagi sama Allah. Tutorial balik kepada Allah. Itu tobat itu kembali. Ya. Jadi tobat itu artinya balik. Karena kita sudah melenceng. Karena ihdinas siratal mustaqim terus. Sholat, jalan, makan, tidur. Itu sebenarnya mengarah. Mengarah satu titik. Tapi ketika dia berdosa melenceng. Maka disuruh balik. Disuruh balik. Jadi alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bani. Tahapan-tahapan berhenti. Kemudian mengakui berhenti. Kemudian berjanji. Kemudian mengganti. Dalam hal ini mohon izin. Mohon maaf. Apakah tobat itu ada yang tertolak? Atau enggak diterima? Gimana? Adakah orang yang tobatnya padahal kan Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Mengampuni lalu kasih sayang. Orang sudah diampuni disayangi lagi. Disayangi loh. Hebatnya. Jadi tapi dalam hal ini mohon maaf ada beberapa orang memang tertolak. Karena ingat tobatnya enggak sungguh-sungguh. Tobatan nasuha yang harusnya. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Jangan sampai tobatnya cuma main-main. Mohon maaf. Orang yang mati, pokoknya orang yang mati dalam, maaf saya pinjam kata-kata ini, mati dalam kekafiran. Kafir itu menutup nikmat Allah, menutup kebaikan Allah, tidak membawa keimanan. Dia mati dalam tidak beriman, maka tergolong tobatnya tidak diterima. Ingat, tobat itu dibuka sampai kapan? Sampai ke kerongkongan, nanti sudah ke kerongkongan. Sepanjang kita masih hidup, itu masih ada peluang untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika sudah dicabut nyawa, maaf, sudah terakhir, no. Meninggal dalam, maaf saya pinjam kata-kata ini, kekafiran. Meninggal dalam tidak punya iman, ini yang susah. Ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Muslim, meninggal dalam ketaatan. Apalagi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni semua dosa selain syirik itu. Jadi ada dosa dia sampai mati masih syirik. Itu tidak diampuni. Karena ketahuilah dosa yang kita lakukan sebenarnya ditunggu 6 jam tobatnya. Jadi dosa itu tidak tercatat. Ketika orang berbuat dosa, contoh mencuri. Tidak dicatat, nanti dicatat 6 jam setelah mencurinya. Kenapa? Ditunggu tobatnya. Ditunggu dia menyerahkan diri dengan bertobat, meminta maaf kepada sesama. Balikin dulu, mohon maaf, ampuni dosa. Dia sudah mencuri, dia balikin. Tapi sampai 6 jam dia tidak lakukan. Maka tercatatlah dosa itu. Dan tobat
ada yang tidak diterima tobatnya tadi, dicabut nyawanya hingga mati, tapi dia belum tobat. Makanya bagus itu la ilaha illallah. Padahal orang sakit itu tahu, orang sakit itu sebenarnya salah satu bentuk Allah mengampuni dosanya. Kata Allah, malaikat, ada dosanya hambaku, sisa berapa umurnya? Sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dia. Sampai dia gugur dosa-dosanya semua dengan sakitnya, baru adapkan dia kepadaku. Jadi bentuk ampunan Allah kepada orang yang akan sakaratul maut, disakitkan dulu baru dicabut nyawanya. Dan yang terakhir ada tobat yang tidak diterima tertolak ketika sudah matahari terbitnya dari Oh, barat. Timur. Iya. Ya Allah. matahari terbit dari Terbit timur. dari- Tapi tiba-tiba berubah, mataharinya terbitnya dari barat. Dari Itu barat. pertanda tobat sudah tertutup. Kiamat dong ya Ustaz ya. Iya. Ya Allah. Berarti yang paling serem tuh tadi sebenarnya memang kiamat tuh juga menyerangkan ya. Tapi Iya. yang mungkin kerap kali terjadi kalau ketika orang masih hidup, ketika meninggal dalam kafir dan syirik itu ya yang udah Kafir benar-benar dan nggak akan syirik. diterima ya tobatnya ya. Iya itu susah itu. Tidak ada keinginan untuk bertobat sampai Makanya jangan menunda tobat. Jangan sampai sebelum diampuni dosanya dicabut nyawanya. Oh iya benar. Pokoknya yang penting jangan sampai menunda tobat jamaah yang ada di rumah ya. Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya ya. Ngomong-ngomong masalah tobat sih memang serem ya kalau apalagi kalau sampai terlambat gitu nih. Aku mau sedikit curhat sama Ustadz Syam nih. Ustadz, kalau takut terlambat kan ya namanya manusia ya Ustadz ya. Tapi kan kadang orang ngerasa berpikir gini, aduh lagi bengong-bengong di rumah Iya. subuh atau malam. Iya. Kok takut mau tobat tapi waktunya tepat gak ya gitu. Jadi kayak ada limit-limitnya gak sih kalau mau tobat gitu, batas-batas waktunya sebenarnya selain yang tadi disebutkan sama Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saking sayangnya Allah sama kita, Allah tidak memberikan batas waktu untuk bertaubat. Dan saking sayangnya Allah sama hambanya, taubat itu enggak membutuhkan waktu lama. Dan tidak membutuhkan waktu khusus. Subhanallah. Walaupun ada yang waktu utama untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur perbanyak istighfar. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Artinya di waktu tahajud. Sepertiga malam yang terakhir. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Seperti yang disampaikan guru kita tadi, Ustadz Maulana, bahwasanya sebelum kiamat datang, sebelum nyawa dicabut, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, itu sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Dan kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun ini mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah, Fir'aun sempat mengatakan, aku ini muslim ya Allah, aku bertobat kepadamu. Namun ternyata nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Maka limit waktunya, yang penting jangan mati dulu lah. Yang penting jangan mati dulu. Subhanallah, ada teman-teman yang nanya gini, Ustadz boleh nggak sih kalau tobat sambal? Tobat, tapi ternyata besok nggak tahu kok keulang lagi dosanya. Tapi tobat lagi, boleh nggak sih kayak gitu? Justru seperti itu. Setiap kita berdosa maka kita bertaubat lagi. Setiap kita melakukan kesalahan maka kita bertaubat lagi. Yang penting kita ada taubatnya. Kalau tidak ada taubatnya maka inilah orang yang dalam keadaan kesombongan. Dia merasa bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Saya mau kasih tahu bocoran sedikit buat teman-teman. Kenapa kok orang yang ajalnya udah sampai itu udah nggak diterima lagi tobatnya? Allah katakan dalam surah Qaf ayat 22, ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang ketika tiba ajalnya itu fakashafna anka gita'ak, maka dibukakan tabirnya. Selama ini kita tidak melihat alam gaib, kita tidak melihat siksa kubur, kita tidak melihat apa itu pahala, kita tidak melihat langsung bagaimana bentuknya dosa, kita tidak melihat surga dan neraka, kita tidak melihat malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak pernah melihat ruh kita. Ada nggak orang yang pernah tahu bagaimana tubuh ini bisa hidup? Nggak ada yang bisa melihat ruhnya. Tapi pada saat dicabut nyawanya itu kelihatan semua. Kenapa orang tidak diterima lagi tobatnya pada saat itu? Karena bukan lagi keimanan. Tapi udah karena ngelihat langsung. Dan Allah sudah tidak terima ketika sudah dicabut nyawanya. Maka dari itu jikalau ada teman-teman bertanya, waktu terbaik untuk bertaubat adalah di waktu sahur. Yakni waktu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada waktu selain itu, waktu terbaik adalah waktu setelah kita melakukan kesalahan.
Nggak lama setelah kita melakukan kesalahan langsung tersadarkan. Ya Allah, ini kesalahan nih. Ini saya membuat Allah murka ini. Ini saya bermaksiat ini. Saya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu juga bertaubat setulus-tulusnya kembali kepada Allah. Urusan nanti ngulangin lagi. Yang penting habis ngulangin ada taubatnya dan yang penting bisa menjamin setelah ngulangin nggak mati. Ya, yang penting dia bisa jamin. Tapi nggak ada jaminan, gitu. Nggak ada jaminan kita meninggal dunia setelah kita taubat. Ya. Subhanallah. Siapa tahu belum sempat taubat sudah meninggal dunia. Aduh. Maka dari itu jangan coba-coba untuk mengulang-ulangi. Lagi. Namun taubat itu memang perlu untuk diulang-ulangi. Masya Allah. Ustadz Syam tadi bilang waktu terbaik waktu sahur. Itu pas Iya. mau puasa maksudnya? Waktu sahur Pas maksudnya mau makan sepertiga malam sahur. terakhir sebelum adzan subuh. Oh sebelum subuh. Sebelum Berarti adzan bukan pas kita mau subuh. sahur doang gitu Tapi bukan kalau ya? dikatakan waktu sahur bisa jadi sih berarti besoknya puasa dong. Iya. Jadi gimana tuh? Puasa sunnah, Oh, bisa juga oke. pada saat Ramadan. Gini, Hah. waktunya jam 2 ke jam 4. Oh itu waktu makan sahur tuh waktu Iya. Oh baik Masya Allah. Biar clear ya jamaah yang ada di rumah ya. Tadi menarik juga tuh disebut tobat sambal. Karena tobat sambal kan identik dengan kesehari-harian tuh. Tapi nanti nih akan dibahas. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Ustadz Bani. Allah memang maha membolak-balikan hati manusia Ustadz. Maksudnya hati suka kebolak-balik. Aku ngerasa gitu sih. Begitu ya. Heeh. Mau tahu nggak jawabannya? Mau banget. Penasaran gak nih? Penasaran banget. Apa Tapi coba? kita jawab setelah yang satu ini gimana? Yang satu ini ya kalau gitu ya. Ya udah deh setelah yang satu ini dijawab sama Ustadz Bani. Jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah ya. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.